Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5. Kali ini berjumpa lagi dengan Bu Diah. Kita hari ini akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Berikutnya, dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Yang keempat, dengan wawancara, siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu bentang alam yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau memiliki keberagaman suku adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Anak-anak, perhatikan peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Ini adalah kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Nah, ini adalah peta Indonesia, terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Pulau besar yang ada di Indonesia, contohnya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Di sini sudah ada keterangan kepadatan penduduknya, orang per kilometer persegi. Jika berwarna hijau tua, artinya kepadatan penduduknya yaitu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Jika berwarna kuning, artinya kepadatan penduduk yaitu 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Jika berwarna orange, kepadatan penduduknya yaitu 600 sampai 1290 orang per kilometer persegi. Nah, di peta ini kalian dapat mengamati bahwa beragam kepadatan penduduk yang mendiami pulau-pulau di Indonesia ini. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, dan berwarna oranye menurut keterangan kepadatan penduduknya. Setelah kalian mengamati peta tersebut, jawablah soal-soal berikut ini. Dari peta tersebut, kalian dapat mengetahui pulau yang paling padat penduduknya yaitu adalah Pulau Jawa. Nah, soal yang kedua, pulau yang paling sedikit penduduknya yaitu Pulau Papua. Perhatikan peta Provinsi Jawa Timur berikut ini. Ini adalah provinsi tempat kalian tinggal, yaitu tepatnya di Kabupaten Tuban. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis bahwa hasil sensus penduduk pada tahun 2020 tercatat penduduk Jawa Timur sebanyak 40,6 juta jiwa. Dengan luas 47,8 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 851 jiwa per kilometer persegi.
ini adalah peta persebaran penduduk atau suku bangsa di seluruh Indonesia. Contohnya yang pertama yaitu suku-suku yang mendiami Pulau Jawa. Ada suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu. Sedangkan suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan contohnya yaitu suku Kutai, Banjar, Berau, Pasir, dan lain sebagainya. Sedangkan suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi contohnya yaitu ada suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, dan suku Bentong. Suku-suku yang ada di Kepulauan Maluku contohnya suku Maba, suku Manipa, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pulau Jawa, pulau di mana kita tinggal. Di sini ada suku bangsa yang mendiami Pulau Jawa, yaitu contohnya ya suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, dan suku Baduy. Sedangkan suku-suku bangsa yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara contohnya yaitu suku Riung, suku Sika, Solor, Sawu, dan Sumba. Yang terakhir yaitu suku-suku yang ada di Pulau Papua. Contohnya suku Amungme, Arfa, Asmat, Bauzi, Dani, dan Kombai. Ini adalah suku-suku bangsa yang tersebar di wilayah Indonesia. Nah, suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di Indonesia ini adalah salah satu contohnya yaitu suku Jawa. Suku Jawa ini adalah suku yang mendiami Pulau Jawa. Yang berikutnya ini adalah suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Nah, sesuai dengan gambar ini adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Sumatera. Berikutnya, ini adalah gambar salah satu suku bangsa yang mendiami Pulau Sulawesi. Sedangkan ini adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Papua. Nah, tadi kalian sudah belajar salah satu suku yang mendiami Pulau Papua, yaitu contohnya suku Asmat. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Kita lanjut lagi. Ini adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Bali. Berikutnya, ini adalah salah satu suku yang mendiami Kepulauan Nusa Tenggara. Sedangkan gambar yang terakhir ini adalah salah satu suku yang mendiami Kepulauan Maluku. Indonesia selain memiliki keragaman suku bangsa juga memiliki keragaman agama. Indonesia dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakatnya. Apa saja 6 agama tersebut? Yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, untuk mengetahui keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman adat istiadat, kita dapat melakukannya dengan wawancara. Apa saja sih yang dilakukan atau persiapan wawancara itu? Yang pertama yaitu menentukan tempat dan waktu wawancara. Yang kedua yaitu menentukan korespondennya. Yang ketiga menentukan tugas masing-masing anggota. Yang keempat menyiapkan peralatan. Yang kelima menyusun pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah, ini adalah salah satu contoh daftar yang akan kita gunakan untuk melakukan wawancara. Ini judulnya adalah Desaku yang Kaya. Nah,
berarti wawancara ini akan kalian lakukan di lingkungan desa. Kalian dapat melakukan wawancara dengan ketua RT, ketua RW, kepala desa, atau tokoh masyarakat yang ada di desa kalian. Nah, pertanyaan dalam wawancara tersebut yaitu mencakup fisik dan non-fisik penduduk yang ada di desa tersebut. Fisik berarti kalian dapat menanyakan luas wilayah, batas wilayah desa, dan kondisi alamnya. Sedangkan pertanyaan non-fisik, kalian dapat menanyakan tentang agama penduduknya, suku penduduk, tingkat ekonomi penduduk, dan tingkat pendidikan penduduknya. Materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, selain contohnya tadi, perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, ada pula perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kali ini kita akan mempelajari perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang pertama, contohnya ini adalah berkelahi sesama teman. Contoh berikutnya yaitu menyontek waktu ulangan. Kedua perilaku ini adalah tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Berikutnya, kita akan belajar perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di rumah. Contohnya yaitu, ini bermalas-malasan di rumah. Contoh berikutnya yaitu berebut mainan dengan saudara. Untuk perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yaitu contohnya membuang sampah sembarangan dan tidak mau bergotong royong membersihkan lingkungan masyarakat. Contoh berikutnya ini adalah minum minuman keras. Kedua perilaku ini tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Nah, anak-anak, tentunya kalian dapat memberikan contoh perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk selanjutnya, kita akan belajar faktor-faktor penyebab Indonesia menjadi bangsa yang besar. Indonesia termasuk bangsa yang besar karena memiliki beragam suku bangsa, kebudayaan, adat istiadat di seluruh Indonesia. Hal ini suatu kebanggaan yang dapat kita banggakan terhadap negara lain. Nah, faktor-faktor yang menjadikan Indonesia bangsa yang besar yaitu yang pertama adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang berikutnya, wilayahnya sangat luas dan berupa kepulauan. Faktor yang ketiga yaitu letak geografis dan strategisnya. Berikutnya, besarnya jumlah penduduk di Indonesia. Faktor yang kelima yaitu beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Berikutnya yaitu beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, ini adalah 6 faktor yang menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Nah, anak-anak, cukup sekian pelajaran kita kali ini. Semoga kalian memahami materi-materi yang sudah disampaikan oleh Budiah. Selamat belajar. Terima kasih. Budiah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.